soal Alexis. Alexis simpel aja, waktu itu kita sudah dari awal mengatakan bahwa kami akan tutup tempat-tempat yang melakukan pelanggaran perda, terutama terkait dengan prostitusi. Tegas saja. Nah, lagi-lagi ini tangan-tangan Allah. Boleh cerita di belakangnya ini peristiwa itu? Boleh ya. Mau nggak dengerin? Ini jauh-jauh mau dengar, Pak. Jadi saya bertugas mulai tanggal 16 Oktober. 16 Oktober bertugas. Lalu ada tempat hiburan ini yang izinnya habis bulan Agustus, tapi belum diperpanjang. Baru masukin perpanjangannya tanggal 13 hari Jumat. Tanggal 16 saya mulai tugas. Begitu saya mulai tugas, saya panggil semuanya, saya katakan tidak ada perpanjangan tanpa izin dari gubernur. Semua urusan. Karena saya mungkin baru mau tugas, belum tahu apa saja. Tahu-tahu pada nyelonong gitu perpanjangan. Jadi saya katakan tidak boleh ada perpanjangan tanpa izin gubernur. 2 hari kemudian kepalanya datang, Pak, ini ada yang mengajukan perpanjangan, namanya Alexis. Oh, ini yang ditunggu. Gitu. Jadi pucuk dicinta ulam tiba ya Allah yang ngatur. Padahal itu makanya Allah yang mengatur. Dan kita coba kalau dia sudah memperpanjang bulan Agustus, kan habis Agustus, maka saya harus membatalkan. Kalau ini saya tidak pernah membatalkan, saya hanya mengatakan saya tidak perpanjang. Kalau tidak diperpanjang artinya tidak boleh beroperasi. Kalau saya membatalkan, maka pemerintah mengubah keputusan. Betul tidak? Dari diizinkan jadi dibatalkan. Kalau ini kami tidak beri izin. Terus Pak, tenaga kerjanya, loh, wong izinnya habis kok tenaga kerja. Pada saat Anda merekrut orang, Anda tahu izinnya habis bulan Agustus. Udah tahu. Kita kalau bikin usaha kan begitu. Tahu izinnya 2 tahun, ya jangan ngerekrut orang untuk kerja 3 tahun. Betul tidak? Betul. Jadi yang kami lakukan kemarin itu adalah menutup dengan cara tidak memberikan perpanjangan. Dan begitu mereka nggak bisa nuntut. Kalau saya membatalkan, mereka bisa nuntut. Kami menuntut, apa dasarnya kami dibatalkan? Kalau ini, wong kita udah tahu kelakuannya gimana, nggak kita terusin izinnya. Jadi alhamdulillah secara legal aman, sama sekali tidak ada konsekuensi. Dan alhamdulillah kalau bicara tentang rezeki, banyak yang waktu itu bilang, Pak Anies, nutup prostitusi, nutup tempat hiburan seperti itu, nanti pendapatan Pemda DKI turun, nanti pendapatan pemerintah turun. Itu dikatakan semuanya. Anda boleh cek sosmed, boleh cek media online sekitar akhir Oktober, semuanya pada bilang pendapatan turun. Sebaliknya, Allah mentakdirkan DKI tahun ini pertama kalinya target pendapatan naik dan melampaui target sampai 103% dari yang kita dapat. Alhamdulillah. Jadi sumbernya diganti, yang itu ditutup, dan sebetulnya yang ditutup bukan cuma satu, cuma yang ramai satu, kan yang terkenal satu. Kalau yang lainnya kurang terkenal, mungkin karena dulu nggak pernah di demo, jadi kurang terkenal. Yang lainnya kita tutup, cuma nggak jadi berita. Dan apa yang terjadi? Justru pendapatan kita pertama kali melampaui 100%. Alhamdulillah. Ya, kita sudah mendengarkan Pak Anies Baswedan menjelaskan bagaimana seharusnya sosok ibu diperlakukan sebagai anak. Setiap keputusan yang diambil, apalagi itu sebuah keputusan besar, maka tidak boleh melupakan ibu untuk meminta restu, doa, dan juga saran-sarannya. Karena di dalam agama dikatakan bahwa al-jannatu tahta aqdabil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Sepandai
pandai kita sebagai anak, dan meskipun ibu sosok yang melahirkan kita tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal, tapi sudah terbukti merawat, mengandung, membesarkan kita dan mengantar kita dengan segala jerih payahnya sehingga kita menjadi tumbuh orang besar dan bahkan menjadi orang sukses. Dan itulah pesan utama yang disampaikan tadi oleh Pak Anies Baswedan, bagaimana beliau dengan sudah melanglang buana mengelilingi berbagai negara dengan kecerdasannya, namun ternyata kunci salah satunya dari Pak Anies Baswedan, kunci kesuksesannya adalah beliau adalah orang yang sangat mengabdi, sangat menghormati dan sangat menyayangi sosok ibundanya, dan itulah teladan tinggi dari Pak Anies Baswedan. Dan inilah saya kira kita sebagai orang yang memang punya cita-cita yang besar, ya tidak boleh melupakan ibu dan orang tua. Kalaupun bapak masih hidup, dua-duanya kita harus meminta restu atas setiap keputusan yang seharusnya kita ambil.